Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Branda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. PT Kereta Api Indonesia menggandeng puluhan pegiat media sosial untuk mengenalkan perjalanan kereta api Blambangan Express tujuan Semarang Banyuwangi melalui kegiatan bertajuk Traveling by Train. Pada Selasa 23 Mei, perjalanan yang dimulai dari stasiun Tawang Semarang tersebut juga sebagai ajang promosi potensi wisata di sepanjang perjalanan dan Banyuwangi yang saat ini dinilai belum dimaksimalkan. Sebanyak 20 orang pegiat media sosial dari sejumlah kota di Indonesia diajak oleh PT Kereta Api Indonesia untuk turut mengenalkan kereta api Blambangan Express tujuan Semarang Banyuwangi. Kegiatan bertajuk Traveling by Train tersebut diawali dari stasiun Tawang Semarang pada Selasa 23 Mei. Kepala PT KAI Daop 4 Semarang Wisnu Pramudyo saat melepas rombongan Traveling by Train mengatakan, selain mengenalkan kereta api Blambangan Express, para pegiat media sosial juga diperkenalkan dengan potensi wisata yang ada di sepanjang perjalanan menuju Banyuwangi. Selama 2 hari, para peserta akan melakukan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi dan sekitarnya. Kita melewati kereta api dan kita juga mengenalkan kereta api khususnya Blambangan Express dari Semarang menuju Banyuwangi. Tujuannya tadi kita eksplor daerah wisata, harapannya nggak cuma Banyuwangi, tapi orang Banyuwangi, orang Jawa Timur itu bisa menuju ke Jawa Tengah atau ke Semarang. Artinya secara pergerakan pariwisata itu bisa semakin tumbuh dan sesuai dengan harapan pemerintah, terutama dari sisi ekonomi ini pasti bisa ditekan, turun dari meningkatnya kunjungan wisata dari Nusantara. Dan semoga semakin banyak orang Indonesia dan turis asing juga yang traveling di Indonesia by train untuk benar-benar meresapi budaya dan landscape-nya kita gitu. Jadi mau pernah, terus seru lagi gitu bisa rame-rame. Melalui kegiatan ini, selain memperkenalkan sejumlah hal baru seperti kereta api Blambangan Express dari Semarang Tawang menuju ke Tapang Banyuwangi dan sebaliknya, sekaligus menjadi penanda bangkitnya pariwisata yang akan mendongkrak perekonomian setelah pandemi COVID-19 tak lagi menghalangi dan membatasi kegiatan transportasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Palu resmi meluncurkan program berskala nasional yakni Palu Sport Event 2023, Sabtu 22 Mei. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayahnya dari perspektif berbeda yakni lewat bidang olahraga. 5, 4, 3, 2, 1. Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin malam 23 Mei meluncurkan maskot Palu Sport Event 2023 untuk mempromosikan pariwisata melalui cabang olahraga. Ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Palu Sport Event 2023 ini, yaitu sepak bola, bulu tangkis, balap sepeda, bola voli, lari maraton, dan para layang. Dari halaman kantor Wali Kota Palu, peluncuran kegiatan ini menandai bangkitnya gairah olahraga berskala nasional di Kota Palu yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Dengan maskot burung maleo, Palu Sport Event 2023 akan dimulai pada 10 November mendatang. Di 2023 dan 2024 kita sudah mulai masuk itu penguatan SDM. Penguatan SDM termasuk ya penguatan pembinaan ya untuk anak-anak kita terutama di olahraga. Kita berharap nanti 2024 perhatian itu akan lebih baik. Perhatian itu lebih baik. Apalagi di tahun 2021, 2022 misalnya kita melakukan revitalisasi sekitar 13 ya, sampai 15 lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola itu menunjukkan bahwa kita tengah mempersiapkan infrastruktur. Ya. Kemudian tahun ini kita akan membuat perencanaan untuk indoor stadium. Kegiatan ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa menghadirkan banyak peserta untuk meraih posisi terbaik di bidang olahraga. Selain itu, pemerintah Kota Palu juga berharap kegiatan ini bisa menggerakkan ekonomi dengan hadirnya pengunjung dari luar daerah untuk menikmati Palu Sport Event 2023.
Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat menampilkan sejumlah atraksi seni budaya tradisional pada puncak rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun 2023 di kawasan Rumah Radang, Pontianak, Selasa 23 Mei. Selain sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kearifan lokal, pertunjukan yang digelar juga menjadi simbol keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekretariat Bersama Kesenian Dayak atau Sekberkesda Kalimantan Barat menampilkan sejumlah atraksi seni budaya pada puncak rangkaian kegiatan Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun 2023 di kawasan Rumah Radang, Pontianak, Selasa 23 Mei. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan dan melestarikan wujud kearifan lokal masyarakat adat daerah setempat, pertunjukan yang digelar juga menjadi salah satu simbol keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan di hari terakhir, agenda kegiatan yang dilakukan secara bertahap hingga pukul 12 malam tersebut menampilkan perlombaan tradisional, mulai dari menyumpit, melukis perisai, hingga kesenian yang berkaitan dengan kreasi budaya. Kita menunjukkan pada dunia luar bahwa keberagaman ini merupakan suatu kedamaian dan kebahagiaan, bahwa kita bisa bersama-sama dalam rangka mensupport kegiatan-kegiatan budaya. Tema untuk tahun ini karena kita mengangkat Dayak Keninjal, jadi tema atau karya lukisan mengacu pada motif Dayak Keninjal Melawi. Gawai Dayak merupakan kegiatan budaya yang dilaksanakan secara rutin sejak 37 tahun yang lalu. Nomenklatur ritual, mantra, dan mudra tetap dipertahankan sesuai adat istiadat dari para leluhur. Penyajian berbagai unsur tradisional menjadikannya sebagai peristiwa eksotis di tengah masyarakat perkotaan yang modern. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2023 kembali diramaikan dengan lomba perahu hias dalam rangka memperingati hari jadi ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah. Lomba ini berlangsung meriah, terlihat dari animo masyarakat yang memadati dermaga flamboyan bawah kota Palangkaraya pada Selasa 23 Mei. Lomba perahu hias ini sangat ditunggu warga Palangkaraya karena sebelumnya tidak dilombakan akibat masa pandemi COVID-19. Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2023 digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 23 Mei. Salah satunya adalah lomba perahu hias yang berparade di Sungai Kahayan, lengkap dengan ornamen khas Kalimantan Tengah, termasuk peserta yang menggunakan pakaian adat sambil menari di atas perahu. Lomba yang menjadi tontonan dan hiburan masyarakat Palangkaraya ini diikuti oleh 12 peserta berasal dari 4 kabupaten dan 8 instansi pemerintah daerah dan swasta. Lomba perahu hias ini kembali digelar di ajang FBIM 2023 setelah ditiadakan selama 2 tahun terdampak pandemi COVID-19. Lomba perahu hias ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan dapat dilombakan lagi dengan jumlah peserta yang lebih banyak di tahun yang akan datang. Tahun depan akan kita adakan kembali karena melihat bagaimana lomba ini luar biasa ya, menarik sekali sebenarnya. Seperti itu pada tahun 2022 kemarin FBIM dilaksanakan tetapi tidak lomba perahu hiasnya tidak diadakan. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita adakan lagi dengan hadiah lebih besar, dengan peserta yang lebih banyak dan tontonan yang lebih menarik untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Tengah. Untuk tahun depan pelaksanaan ini lebih meriah dan lebih berkualitas, kan? Dalam artian yang disuguhkan kepada khalayak ramai atau wisatawan itu bisa menjadi suatu kebanggaan kita, gitu kan, untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Lomba ini menyediakan hadiah jutaan rupiah untuk masing-masing kategori, yakni perahu hias terbaik kategori pemerintah daerah dan perahu hias terbaik kategori peserta swasta. Adapun yang menjadi poin penilaian adalah kekhasan, keindahan, serta makna atau nilai histori dari perahu yang ditampilkan setiap peserta. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pagelaran konser musik bertajuk Singaraja Fest 2023 siap digelar dengan menampilkan dan mengangkat potensi para musisi lokal Bali yang akan tampil dengan berbagi panggung dengan sederetan musisi nasional tanah air. Konser musik Singaraja Fest digelar sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada warga di Pulau Bali dan dukungan terhadap kreativitas lokal dari musisi, kesenian, UMKM, serta lainnya. Dengan menghadirkan konsep Festival in the Park, Singaraja Fest 2023 menyajikan tontonan live music yang memberikan hiburan seru, kegembiraan, dan rasa kebersamaan dalam mendukung kreativitas lokal. Panggung Singaraja Fest akan menampilkan sederet musisi top Bali, diantaranya Superman Is Dead, Lolot Band, Bagus Wirate, Joni Agung dan Double T, Jun Bintang dan The Strong King, Kiss Band, Raja Wali Ingkar Janji, dan Scare of Bums. Turut memeriahkan pula sejumlah musisi nasional seperti Gigi, Tim X, Kangen Band, serta Parade Hujan. Muhammad Aldian selaku program direktur dari Singaraja Fest mengatakan, dari sisi program untuk tahun ini akan mendukung pergerakan UMKM lokal dan komunitas lokal dengan menyediakan puluhan booth komunitas lokal dan UMKM lokal untuk bisa ikut berpartisipasi dalam Singaraja Fest ini. Dari sisi programnya kita juga buat tahun ini akan mendukung pergerakan UMKM lokal dan komunitas juga. Kita menyediakan kurang lebih puluhan booth komunitas lokal dan UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi di Singaraja Fest 2023. Kurang lebih gitu sih. Kita juga punya satu konsep, kalau di Thailand ini kita pasti bawa satu musisi yang bisa dikatakan legendaris lah ya. Tahun ini kita coba bawa Gigi di sini, gitu. Musisi Bali Igede Ari Astina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jering mengatakan setelah pandemi saat ini di Bali mulai banyak tumbuh bar-bar baru yang mengajak band-band lokal untuk tampil di bar mereka, sehingga dapat dilihat sebagai iklim yang sangat baik untuk menuju ke kondisi normal pasca pandemi untuk musisi Bali. Kalau dilihat dari lapangan sih di prakteknya ya, banyak sekali ada setelah pandemi, pasca pandemi ada banyak sekali ada bar-bar baru yang mengajak band-band lokal untuk tampil di sana. Jadi saya melihat ada sebuah lonjakan yang cukup ekstrim setelah pandemi itu, kayak banyak banget ada venue-venue baru, bar-bar baru yang bikin konser segala macam. Jadi iklimnya sih secara umum saya lihat sih sudah menuju ke normal, belum 100%, mungkin masih 40-50% ya. Tapi kalau di lapangan sih itu udah banyak banget sekarang venue atau bar atau klub yang mampu menampung istilahnya band-band lokal. Dengan adanya Singaraja Fest ini, panitia berharap dalam jangka panjang Singaraja Fest menjadi ruang inkubasi talenta lokal Bali dan juga luar Pulau Bali, sehingga regenerasi di bidang musik dan industri kreatif di Bali bisa lebih baik. Fenomena banyaknya bule yang mengambil alih pekerjaan masyarakat di Bali secara ilegal ternyata mengundang perhatian drummer Superman Is Dead, Igede Ari Astina, atau yang lebih populer dengan nama Jarings SID, yang menyebut fenomena ini sebagai penjajahan model baru. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwa ditemui di suatu acara di Kuta Bali oleh sejumlah awak media lokal maupun nasional, Jering, sapaan akrab dari Igede Ari Astina, terlihat sangat berhati-hati dalam menanggapi isu WNA yang berbuat ulah di Bali. Dirinya mengatakan mendukung usaha apapun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Bali yang berusaha memberi konsekuensi kepada WNA yang berbuat ulah di Bali. Menurutnya, fenomena bule mengambil pekerjaan warga lokal sebagai bentuk penjajahan model baru, karena dengan begitu kesempatan kerja bagi masyarakat akan semakin kecil dan diambil alih oleh para bule tersebut. Karenanya, dia mendukung upaya yang dilakukan Niluh Jelantik yang memerangi bule yang berperilaku ilegal di Bali. Tapi setelah 2 kali masuk penjara, saya lebih kalkulatif, lebih hati-hati. Jadi saya saat ini posisi saya saya mendukung usaha apapun dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang berusaha memberi konsekuensi kepada pihak-pihak yang WNA khususnya yang tidak menghargai masyarakat Bali, tidak menghargai adat, budaya dan istilahnya itu etika yang ada di Bali. Jadi untuk saat ini yang bisa saya lakukan adalah saya mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh salah satunya ya Ibu Niluh Jelantik. Ya, beliau sedang gencar-gencarnya untuk memainkan perannya beliau sebagai seorang pejuang martabat
martabat Bali lah istilahnya. Jadi ya semoga ada feedback yang baik dari pemerintah terhadap apa yang beliau lakukan untuk mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh WNA di Bali khususnya. Ya. Jering menambahkan, sebenarnya fenomena seperti ini sudah lama terjadi. Hanya saja karena sekarang media sosial yang masif sehingga cepat tersebar. Dia mencontohkan, saat memiliki usaha di Legian, di sana banyak WNA yang bekerja sebagai manajer atau staf di bar-bar yang ada. Namun demikian, dia menegaskan bahwa apa yang disampaikan tersebut bukanlah rasis. Karena dia juga banyak memiliki teman bule yang baik dan respek terhadap adat dan budaya Bali. Di akhir wawancara, secara khusus, Jering memberikan ucapan selamat dan sukses pada Jawa Post TV yang telah hadir di tanah kelahirannya, Bali. Halo, saya JRX from Kutar City, Bali, dan saya ingin mempromosikan Jawa Post TV. Sekali lagi, Jawa Post TV hadir untuk publik. Jadi saya harap kalian semua mendukungnya, karena di sana kalian akan menemukan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, sukses Jawa Post TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun media sosial kami untuk berita-berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi, 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 Om.